Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Bapak Ibu tim evaluator workshop e-learning LAN Republik Indonesia yang saya hormati, calon peserta pelatihan kepemimpinan administrator lingkup pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Yohanes Ali, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Widya Iswara pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Timur. Profil pengalaman kerja dan pengalaman mengajar dapat Bapak Ibu lihat pada slide berikut ini. Bapak Ibu yang saya hormati, agenda pertemuan hari ini adalah pemaparan strategi pembelajaran mata latihan hubungan kelembagaan. Berdasarkan rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran, maka keseluruhan strategi pembelajaran materi latihan hubungan kelembagaan akan saya sajikan dalam 3 tahapan besar. Tahap pertama adalah persiapan dan pembukaan pembelajaran materi latihan hubungan kelembagaan. Tahap kedua adalah pembelajaran materi latihan hubungan kelembagaan. Dan yang ketiga, bagian penutup. Bagaimana mengaplikasikan strategi pembelajaran yang tepat masing-masing tahap. Tahap pertama, persiapan. Memastikan keseluruhan perangkat pembelajaran dalam keadaan siap dengan baik. Kegiatan berikut, saya membangun suasana yang cair dengan ice breaking. Kegiatan yang berikut adalah menjelaskan kebijakan pelatihan kepemimpinan administrator menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Ketentuan Permen PAN RB Nomor 38 Tahun 2017, dan juga Peraturan Kepala LAN Nomor 16 Tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator, dan Perkala Nomor 1007 dan 1008 Tahun 2019 tentang pedoman dan kurikulum penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Kebijakan sebagaimana dimaksud dapat diikuti pada slide berikut ini. Kegiatan berikut saya menyampaikan kurikulum dan penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator. Bahwa kurikulum penyelenggaraan pelatihan dibabak dalam agenda 1, menyangkut kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Agenda kedua menyangkut kepemimpinan kinerja. Agenda ketiga tentang manajemen kinerja. Agenda yang keempat, aktualisasi kepemimpinan. Apa kompetensi yang dibangun dalam pelatihan kepemimpinan administrator akan kami sampaikan dengan slide sebagai berikut. Judul mata latihan adalah hubungan kelembagaan untuk peserta pelatihan kepemimpinan administrator lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Deskripsi mata latihan, demikian juga hasil belajar, indikator hasil belajar, materi pokok, dan submateri pokok dapat diikuti dalam slide berikut ini. Kegiatan belajar inti akan kami babak sesuai materi pokok. Kegiatan belajar pertama, konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan.
kegiatan belajar kedua, lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. Kegiatan belajar 3 adalah potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Dan durasi waktu setiap kegiatan belajar mengajar 405 menit atau 9 jam pelatihan. Kegiatan belajar 1 tentang konsep kerjasama kelembagaan sesuai dengan asas pemerintahan. Saya mengajak peserta memberi komentar atas pengalaman nyata yang dirasakan selama menjadi pejabat. Demikian juga komentar nyata sehubungan dengan potret yang ditayangkan atau video yang ditayangkan. Di sini ada dinamika komentar pendapat yang berkembang, ada curah pendapat, ada juga curah pengalaman peserta untuk membentuk kelompok diskusi berdasarkan post-it yang berkembang. Peserta dimintakan untuk berkomentar soal konsep hubungan kelembagaan. Kelompok pertama, peserta diminta juga untuk berkomentar tentang dasar hukum. Peserta juga untuk kelompok 2 diminta untuk berkomentar fungsi hubungan kelembagaan. Kelompok 3, peserta diminta untuk berkomentar tentang konsep organisasi dan koordinasi. Kelompok yang keempat diminta untuk memberi komentar tentang pemerintahan pusat dan daerah, demikian juga konsep good governance. Berdasarkan pendapat peserta yang akan dibabak dalam kelompok berdua berdiskusi tentang masing-masing topik. Dan hasilnya masing-masing topik yang diminati bergabung dalam kelompok yang baru. Masing-masing kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ketika berkembang curah pendapat dan pengalaman masing-masing peserta, Widya Suara menegaskan dan memberikan penguatan hasil diskusi. Dengan landasan hukum, juga fungsi-fungsi kelembagaan, organisasi, koordinasi, demikian juga hubungan kerjasama pemerintah pusat dan daerah, demikian juga hubungan kelembagaan dalam konsep otonomi daerah. Sesi pembelajaran yang kedua yaitu peserta diminta untuk memahami lembaga-lembaga yang terkait dengan tugas pokok organisasi. Peserta diminta untuk dapat memetakan jaringan kerjasama, hubungan kerjasama peserta dengan organisasi atau lembaga yang lain. Maka untuk memberi penguatan, memberi pencerahan, ice breaking yang saya munculkan, yaitu yang pertama, bagaimana peta hubungan kerjasama OPD Anda saat ini. Bagaimana peta hubungan kerjasama OPD yang dibangun selama ini. Maka peserta juga dibabak dalam kelompok untuk memahami konsep kegiatan belajar kedua. Peserta diajak untuk berdiskusi dan menuangkan hasil kegiatannya pada kertas plano, kemudian menempelkannya di papan tulis menyangkut lembaga negara, penyelenggaraan pemerintahan, kewenangan pemerintah pusat dan daerah, kaitannya juga dengan tugas-tugas lembaga atau OPD peserta. Sambil mengamati, peserta diminta juga untuk memberikan masukan via post-it. Peserta di bawah pimpinan ketua angkatan memimpin diskusi panel. Kita masuk pada sesi kegiatan belajar yang ketiga, yaitu potensi kewenangan yang dapat dikerjasamakan. Materi ini membahas apa kewenangan OPD yang sedang maupun yang akan dikerjasamakan. Demikian juga
bagaimana aktualisasi hubungan kerjasama antar daerah maupun antar OPD yang pernah Anda alami. Dengan pendapat yang berkembang, dengan mendengarkan curah pendapat, dengan mendengarkan tanya jawab, setelah komunikasi interaktif, dengan pengalaman peserta, Widya Iswara akan memberikan penguatan-penguatan dengan menayangkan syarat dan peluang kerjasama, meminta kelompok menganalisis dan mendiskusikan pengalaman kerjasama daerah dengan OPD yang diangkat peserta. Demikian juga model kerjasama yang disiapkan oleh Widya Iswara. Yang pertama, kewenangan daerah atau OPD yang dikerjasamakan. Yang kedua, lembaga atau pihak maupun komponen jaringan kerjasama yang digerakkan. Bisa menemukan bagaimana konsep perencanaan, konsep pelaksanaan, konsep pengendalian, pengawasan, serta kelangsungan kerjasama yang telah berjalan. Diskusi diharapkan peserta menemukan kiat sukses manajemen kerjasama berdasarkan pengalaman yang sudah dimiliki maupun konsep yang ditawarkan. Tahap kegiatan ketiga, kegiatan penutup pembelajaran. Pada tahap ini, saya akan membuat summary bersama peserta, juga melakukan evaluasi pembelajaran, dan juga menutup kelas dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada peserta. Juga akan melakukan evaluasi tertulis maupun lisan, dan kegiatan penutup ini akan dicapai dengan durasi waktu 45 menit. Materi evaluasi, soal, dan bahan tes sebagaimana slide berikut ini. Demikian pertemuan hari ini. Selamat sore, salam hormat, Tuhan memberkati.